Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa sehat. Karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, sampai hari ini kita beribadah di rumah saja. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan selalu. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam sejahtera dan bagimu juga. Nah, Kakak Agung, Iya Kak. dalam kehidupan sehari Kakak Agung pernah tak melakukan kesalahan? Banyak Kak. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Salah satunya menyakiti perasaan orang tua, menyakiti perasaan teman-teman, dan bahkan melakukan kesalahan kepada guru di sekolah. Jadi itu sangat menyakitkan perasaan Tuhan pasti. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita ya Kakak Agung ya. Kita menyanyi Bila Aku Renung Dosaku. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, tunduk kepala, kita menyanyi bersama.
Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka Ia pun mengampuni dosa kita. Kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh. Dan Ia pun memberikan kita berita anugerah dari Mazmur 14 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 14 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Dan kita pun akan membaca kitab Mazmur pembalasan dari Mazmur yang sama, Mazmur 14 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Tulisan yang keluar kakak yang baca, dan tulisan yang ke dalam adik-adik yang membaca. Mari kita mulai. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Yang makan habis umatku seperti makan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar, Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan kepada umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita memuji Tuhan dari PKJ 15, Persiapkan hatiku Tuhan. Pembacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22.
kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan dari mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah mendidik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kain gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dalam engkau Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang padamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan
dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah membuat sebuah hasil karya seperti lukisan atau membuat patung atau hasil karya yang lain. Kemudian hasil karya itu sudah dibikin bagus, sudah misalnya membuat lukisan, sudah diwarnai, tetapi ada seorang datang mencoret. Apa yang adik-adik rasakan? Ya, pasti kecewa, tapi bahwa pasti ada adik sakit hati. Ya, sudah dibuat bagus-bagus, tetapi sudah dirusak. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, cerita kita untuk hari ini tentang kejahatan manusia. Manusia di bumi semakin bertambah banyak. Dosa pun menguasai kehidupan manusia, tentunya kejahatan pula semakin banyak. Ya, manusia tidak lagi peduli dengan Tuhan. Manusia mengikuti keinginan sendiri. Ya, tidak mau peduli dengan mau beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka mengikuti keinginan sendiri, menyembah kepada berhala. Anak-anak Tuhan yang seharusnya mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka bergaul justru mengikuti cara hidup mereka. Ya, mereka berbuat jahat, mencuri, menfitnah, berkelahi, dan perbuatan dosa lainnya. Mereka tidak mengenal kasih. Begitu juga anak Tuhan yang mengenal mereka. Mereka sudah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka kehidupannya tidak tenteram, dalam ketakutan. Nah, adik-adik, Tuhan melihat manusia sudah mulai merusak kehidupan di bumi, sudah mulai merusak rencana Tuhan di bumi. Ya, Tuhan merasa sedih. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Manusia sudah rusak. Oleh karena itu Tuhan akan memusnahkan bumi beserta manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Di tengah manusia yang memberontak kepada Tuhan, ada sebuah keluarga yang sangat taat kepada Tuhan, masih mau beribadah kepada Tuhan dan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada keluarga ini. Apakah keluarga ini juga dihukum oleh Tuhan seperti manusia yang lain? Tentu tidak. Ya, keluarga ini adalah keluarga Nuh. Nuh mempunyai seorang istri, 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan mempunyai 3 orang mantu. Nah, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh manusia. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kemudian Nuh disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu terbuat dari kayu gofir, ya, dengan ukuran 300 hasta panjangnya, atau dalam meter itu sekitar 133 meter. Kemudian 50 hasta lebarnya, sekitar 22 meter. Kemudian 30 hasta tingginya, yaitu sekitar 13 meter. Sungguh luar biasa, besar sekali bahtera yang akan dibuat olehnya. Dan bahtera itu akan dilapisi dari dalam atau dari luar supaya tidak masuk air. Ya, kemudian bahtera itu akan dibuat bertingkat-tingkat, 3 tingkat, atas, bawah, tengah. Kemudian Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh, apabila Nuh akan masuk ke dalam bahtera itu, Nuh akan
oleh Nuh. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh untuk menyiapkan makanan selama mereka ada di dalam bahtera. Bahtera itu hanya ada satu pintu. Pintu itu hanya satu yang boleh dilalui untuk naik ke bahtera. Jadi orang-orang pada saat itu akan selamat apabila naik ke bahtera itu. Dan Tuhan menutupnya dari luar. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat bagi kita. Tidak ada yang lain, tidak ada tawar menawar. Hanya Yesus Kristus itulah juru selamat kita. Jadi anak-anak Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi dalam kehidupan kita mari kita tetap bersyukur dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, seperti yang dilakukan oleh Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 4. Kakak bacakan ya. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami anak-anakmu. Kami sudah bersekutu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Meskipun kami masih lakukan secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan hadir bersama-sama dengan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami, di mana kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah boleh kami berikan berkenan kepada Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa apabila ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit atau orang tua kami dalam keadaan sakit, mari Tuhan ampuni kehidupan mereka. Biarlah mereka disembuhkan oleh Tuhan jika Tuhan berkenan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami seluruh anak-anak Tuhan. Biarlah kami tetap setia mau datang kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh melalui kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kedua orang tua yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Berikan mereka hikmat agar mereka dimampukan untuk mendidik dan mengarahkan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, berikan mereka kesehatan, terlebih kesetiaan untuk mengarahkan
untuk negara kami Tuhan. Pulihkan negara kami Tuhan, agar kami boleh damai sejahtera hidup dari dalamnya. Biarlah hikmat Tuhan ada di atas pemerintah kami. Bapa di dalam surga, ini seluruh doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan